Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Harahap, NIM 2320500161. Saya Irmaulina Situmarang, NIM 2320500147. Saya Wulan Suci Rahmadani Hasibuan, NIM 2320500148. Dari PGRI 5. Welcome. Di sini kami akan menjelaskan Materi tentang problematika perkembangan peserta didik. Happy watching, guys! problematika perkembangan peserta didik merupakan suatu istilah yang merujuk pada bentuk hambatan, kesulitan atau gangguan yang dialami oleh peserta didik dalam proses perkembangannya, baik secara fisik, psikologis, sosial, moral, maupun intelektual. Namun dalam kenyataannya tidak semua peserta didik mengalami proses perkembangan yang lancar. Banyak dari mereka yang menghadapi tantangan atau hambatan tertentu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, keterlambatan atau ketidakseimbangan dalam aspek perkembangan tertentu. Nah, problematika perkembangan tidak selalu muncul dalam situasi yang ekstrim atau mencolok. Ada kalanya problematika ini hadir berkembang secara halus dan secara bertahap, sehingga sering sekali luput dari perhatian guru, orang tua, atau bahkan peserta didik itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi problematika perkembangan peserta didik di lingkungan keluarga dan sekolah, yang dimana faktor-faktor lingkungan keluarga ialah yang pertama adalah pola asuh orang tua, yang kedua kondisi sosial ekonomi, yang ketiga keharmonisan keluarga, dan yang keempat komunikasi dalam keluarga. Faktor-faktor dari lingkungan sekolah ialah yang pertama kualitas guru dan strategi pembelajaran, yang kedua tekanan akademik dan kurikulum, yang ketiga hubungan sosial dalam sekolah, yang keempat iklim sekolah dan lingkungan belajar. Kemudian selanjutnya, dampak problematika perkembangan terhadap prestasi dan perilaku peserta didik adalah, jadi dampak prestasi terhadap peserta didik adalah yang pertama, menurunnya konsentrasi dan fokus belajar. Yang kedua, penurunan motivasi akademik. Yang ketiga, ketidakseimbangan dalam perkembangan kognitif. Kemudian yang keempat yaitu kinerja akademik yang tidak stabil. Kemudian dampak terhadap perilaku peserta didik adalah yang pertama adalah perilaku agresif atau melawan. Yang kedua, menarik diri dan isolasi sosial. Yang ketiga, perilaku disiplin yang buruk. Dan yang terakhir, ketergantungan pada teknologi dan pelarian negatif. Kemudian materi terakhir yaitu cara mengatasi problematika perkembangan peserta didik. Nah, dalam mengatasi problematika perkembangan peserta didik dapat dilakukan dalam berbagai aspek, yaitu perkembangan fisik, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan perkembangan kognitif. Dalam perkembangan fisik, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin melalui kerjasama antara sekolah dan tenaga kesehatan yang dapat membantu mendeteksi sejak dini adanya hambatan fisik seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dan pertumbuhan. Dalam perkembangan emosional, kita harus mengajari peserta didik tentang cara mengenali, kemudian mengungkapkan, dan mengelola emosi melalui pendidikan karakter atau keterampilan sosial. Nah, dalam perkembangan sosial, kegiatan seperti kelompok, kolaboratif, ekstrakurikuler, dan permainan edukatif dapat membantu peserta didik dalam membangun keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, dan komunikasi. Yang terakhir, dalam perkembangan kognitif, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar, kemampuan, dan minat peserta didik. Nah, terakhir kesimpulannya adalah problematika perkembangan peserta didik merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak baik dari segi fisik, kognitif, emosional maupun sosial. Hambatan ini dapat muncul akibat faktor internal seperti kondisi psikologis dan kesehatan peserta didik sendiri maupun faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial. Untuk itu diperlukan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkesinambungan antara guru, orang tua, dan konselor. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.